Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian hari ini dalam Embun Pagi. Diambil dari Yesaya 33 ayat 22, dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Tuhat sendiri namaga berajata mamareta maia tuhita jana paluaunia mahita sian musuta. Dan dalam bahasa Indonesia, sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada dua pengakuan daripada Yesaya di dalam firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, Tuhan adalah hakim kita, hakim yang memberi hukum bagi kita. Kalau dikatakan kenapa Tuhan adalah hakim, karena Dia memberikan keadilan di dalam keputusan-keputusan yang Dia ambil. Yang Tuhan perbuat itu adalah merupakan yang terbaik, dan keputusannya itu tidak terbantahkan daripada siapapun. Oleh karena itu ketika Yesaya mengatakan bahwa Tuhan adalah hakim kita, mau mengingatkan bahwa mari kita serahkan segala perkara perjalanan kehidupan kita di dalam keputusan-keputusan Allah yang memberikan keputusan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika Dia mengatakan Tuhan adalah hakim kita, dilanjutkan dengan yang memberi hukum bagi kita. Aturan-aturan perjalanan kehidupan ini berasal daripada keputusan Allah. Tak ada satupun yang terlewatkan dari mata Allah dan pengetahuan Allah terhadap segala kejadian-kejadian yang terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama dikatakan Dia adalah hakim kita. Dan yang kedua yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah Dia adalah Raja kita. Raja adalah seorang pemimpin, pemimpin yang membawa setiap umatnya kepada sebuah jalanan kehidupan yang terbaik. Oleh karena itu ketika kita mengatakan Dia adalah Raja kita, kita mau dipimpin oleh Allah dalam segala langkah hidup kita. Kita mau diuluhon debata, dipimpin oleh Allah di dalam segala perjalanan kehidupan. Oleh karena itu ketika Yesaya mengatakan Dia adalah Raja kita, mulai pemahaman bahwa kehidupan Israel adalah kehidupan teokrasi, kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Sehingga ketika mereka melihat raja di dunia ini, dia harus melihat juga kepada Raja Allah yang memimpin mereka. Dan seorang raja harus juga menyadari bahwa kepemimpinannya adalah kepemimpinan daripada menunjukkan Allah. Artinya dia tidak akan bermain-main, dia tidak akan berbuat yang curang oleh karena kepemimpinannya, namun dia akan melakukan yang terbaik sesuai dengan kepemimpinannya. Oleh karena itu ketika Yesaya mengatakan Dia adalah Raja kita, salah satu adalah agar Raja itu berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah Raja itu harus berbuat dengan segenap hati untuk membebaskan umatnya, karena Tuhan mereka merupakan penyataan Allah dalam perjalanan kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita mau dihadapkan dengan dua pemahaman. Yang pertama, Tuhan adalah hakim yang memutuskan apa yang terbaik bagi kehidupan kita, dan perjalanan kehidupan kita harus diatur oleh Allah sehingga kita selalu mengarah kepada kehendak Allah. Yang kedua, Tuhan adalah Raja, Raja yang membuat keputusan yang harus dipatuhi dan harus diikuti di dalam segala perjalanan kehidupan. Dengan demikian kita akan tetap mengarahkan diri kita kepada Allah yang empunya kita. Kita harus tetap mendengarkan keputusan-keputusan Allah yang terbaik itu di dalam perjalanan kehidupan kita, dan kita rela dan mau dipimpin oleh Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mungkin kita ingin dipimpin oleh diri kita, atau mungkin dipimpin oleh keinginan kita, namun kepemimpinan Allah jauh lebih baik daripada kepemimpinan diri kita atau keinginan kita. Karena ketika Allah menjadi Raja bagi kehidupan kita, kita akan hidup di dalam penyertaan, di dalam perlindungan, dan di dalam kasih setia Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu sepanjang hari ini kita akan menjalani hari-hari kita di dalam kepemimpinan Allah dan di dalam kasih penyertaan Allah, hakim yang agung itu yang memberikan keputusan terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.